Ya, saya punya hubungan pacaran sama bapak. Itu intens, masih intens, dia ngejauh ini karena saya bilang hamil gitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai telegram lagi karena ketahuan istri. Gak bisa, bagaimana kamu yakin bahwa itu anaknya Pak RK? 100% yakin. Bagaimana bisa yakin? Karena bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Pasti ada bukti dong Kak, pasti ada bukti dong Kak kalau misalkan 100% mungkin itu anaknya Pak RK mungkin. Selain tadi katanya udah kehapus bukti. Oh iya dong, kan dia menafkahi. Menafkahi itu berapa lama? Pokoknya menafkahi itu terakhir 8 bulan terakhir sudah tidak lagi. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK ya, itu hubungannya udah pacaran nih gitu saat itu di Undang Palembang tepatnya gitu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya kan selayaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian itu. Saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kala itu saya masih umur 21 tahun. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah hamil gitu. Ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via Telegram, sudah tidak ada. Dan itu by phone. Bisa biar kita nggak lupa Punya hubungan pacaran sama bapak. Begitu intens, masih intens, dia ngejauh ini karena saya bilang hamil gitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai Telegram lagi karena ketahuan istri. Gak bisa, bagaimana kamu yakin bahwa itu anaknya Pak RK? 100% yakin. Bagaimana bisa yakin? Karena bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Ridwan Kamil telah kantongi bukti tes DNA. Lisa Mariana dipastikan akan masuk penjara. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Oke, kita spill dulu. 1 bulan dikasih berapa sih si LM nih sama Pak RK? Di dalam perjanjian itu kan ada tertuang 15-20 juta lah. Wah, lebih gede dari gaji PNS dong. Wah, saya nggak kurang paham. Tapi sebenarnya aku di sini ngomong uang tuh sensitif ya. Ya, jujur harus ya. disampaikan. Ya, tapi saya sampaikan takutnya nanti netizen berpikiran, oh ini banyak nih dapatnya atau bagaimana? Enggak kok. Jadi saya tahu nggak. dapatnya cuma 15-20 gitu lah ya, berkisar begitu. Itu di dalam perjanjian kan? Tapi sebelum itu terjadi kita ada memberi santunan. Oke, kenapa di stop? Kan udah lahir anaknya. Pada saat di perjanjian udah sampai lahiran doang. Kenapa harus di stop?
Berarti cukup sampai lahiran aja? Udah, habis itu udah kayaknya udah nggak ada kontekan lagi mereka juga. Sudah selesai cerita. End. Terus Sama saya juga nggak kontak kok. Cuman ya udah kontak-kontak paling cuma halo Pak, apa kabar? Oh. Bagaimana ini politik ini gimana gitu, ini gimana? Ya gitu aja gitu. Apa kira-kira di dalam perjanjiannya klausulnya apa aja sih? Kalau boleh tahu. Kayaknya itu sebenarnya kan udah itu harusnya jadi bukti ya. Itu udah jadi bukti di upaya hukum yang sudah ditempuh sama beliau. Kita harus hormati sebenarnya, dan juga kita harus hormati di sini. Ini kan bukannya saya mengungkit untuk menyakiti hati Ibu Atalia ya. Maksudnya ini kan merusak keluarga ya. Adanya saya datang atau adanya saya enggak datang pun legal standing saya kan jelas, kan saya udah ngomong. Ada tanda tangan saya di situ ya. Sebagai saksi. Ya. Upaya hukum yang akan dilakukan pasti kan saya terseret juga. Akan ada nama saya juga di ujung nih. Loh iya. Ayah Aulia sebagai saksi. Ya tapi kan maksudnya ada klausulnya kan. Nah akhirnya kan begini. Nah dalilnya maksudnya kan apa? Itu isinya kan. Nah isinya adalah ini bukan anaknya bapak. Taunya? Karena dari USG tersebut. USG kan nggak bisa menentukan siapa. Betul, anak. itu betul, saya setuju. Okay. Saya setuju tes DNA yang paling betul. Ya. Saya setuju, makanya saya bilang, udahlah tes DNA saja. Berarti isi perjanjian itu tidak kuat? Tidak kuat, bukan berarti tidak kuat, tapi menurut saya itu tak terbantahkan juga, karena beliau sudah mengokekan, mengiyakan pada saat itu, karena diberikan santunan. Iya, tapi secara logik gini, kalau gue sadar. Enggak, secara logik. Secara sadar dan tanpa paksaan loh. Enggak. Kalau secara logik, seorang anak itu dapat dikatakan anak, itu kan harus ada unsurnya jelas. Misalnya dia DNA dan lain-lain. Sementara kalau berdasarkan USG kan nggak bisa ada patokan. Sekarang gini, gimana bisa di USG, gimana bisa di DNA kalau anaknya aja belum lahir? Ya berarti tepat dong kalau sekarang misalnya dilakukan tes DNA. Betul, tapi kenapa baru muncul? Kenapa nggak dari yang lalu-lalu aja? Mungkin udah kurusan badannya. Lah kan ini prediksi kan, apa namanya? Udah tambah cantik ya? Ya berandai-andai kan. Kalau sebelumnya mungkin beda, makanya nggak ini. Karena dia ngomong sama gue di telepon, dia ngomong begitu loh. Itu. Iya, dia bilangnya katanya dia nggak mau tampil dulu karena sekarang lagi gemukan. Dia yang ngomong. Tadi katanya kurusan. Mungkin. Jadi akhirnya dia udah mulai kurusan baru dia mau ngomong. Mungkin kan bisa jadi kan. Dan di media juga beberapa kali ada ke-shoot ya dia di mobil terakhir ya. Di mobil. Kemarin. Kan? Nah, kemarin tuh kan. Ya, Kan memang saya agak dikirim sama tidak segemuk yang sudah beredar kan di video-video. itu bukan udah lama memang dia gemuknya. Oh, berarti waktu kenal sama Pak RK juga udah begitu? Belum. Terus? Belum. Tapi udah ada gemukan. Oh, udah gemukan. Karena sekarang pas ketemu saya pun juga udah gemukan. Kok bisa? Ya mana saya tahu. Terus bisa kurus tuh gimana caranya? Kurus itu kan udah lama. Hah? Apa pemakai? Ya kan nanya kan, maksudnya dia bisa kurusan. Diduga pemakai. Ya nggak tahu ya. Dulu dia sempat kurusan. Ya itu kan foto-foto dulu kan. Oke, kamu ngelihat anaknya nggak? Nggak. Waktu lahiran kamu nggak ngelihat anaknya? Nggak. Sama sekali nggak ngelihat? Nggak. Saya nggak mau menjadi orang yang. Kalau sekarang kamu tahu nggak anaknya wajahnya bagaimana? Katanya mirip ya. Katanya. Mirip nggak? Menurut kamu? Sebelum tes DNA saya nggak berani ngomong mirip atau enggak. Dari wajah, dari hidung, menurut mata. saya, namanya anak kecil muka bisa berubah ya. Iya. Kan masih kecil ya. Paling bener ya udah tes DNA saja. Kita nggak perlu ngomong A, B, C, D, E, F, G sih sebenarnya. Nggak, Tes tapi DNA boleh berpendapat. Berpendapat mirip pendapat apa enggak? aku ya. Pesan penglihatan kamu aja, mirip apa enggak? Ditampil. Ditampil. Tambelan. Nggak ngerti aku. Kayaknya nggak tahu ya. Kayaknya mirip enggaknya aku kurang paham karena anak kecil itu beda-beda mukanya. Nanti udah besarnya beda. Yang dulu pas ya, kecil. Ya, tapi kan tetap ya kecil kalau nggak ada bibitnya RK ya nggak akan mungkin mirip RK dong. Ya udah tes DNA saja.
Perselingkuhan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana membuat geger tanah air. Bagaimana tidak, sosok family man yang melekat pada diri Ridwan Kamil pudar seketika setelah model majalah pria dewasa tersebut membongkar perselingkuhan mereka. Lisa Mariana muncul dengan sederet bukti kedekatannya dengan Ridwan Kamil hingga membuat kehebohan publik. Ridwan Kamil yang tengah tersandung kasus korupsi Bank BJB tersebut harus dihadapkan oleh sikap frontal Lisa Mariana yang ingin mendapatkan hak nafkah sang anak dari Ridwan Kamil. Lisa Mariana dan Ridwan Kamil dikabarkan memiliki anak hasil hubungan gelap mereka. Akan tetapi oleh pihak Ridwan Kamil, hal tersebut dibantah semua. Ridwan Kamil bahkan memberikan klarifikasi detail tentang siapa Lisa Mariana dan apa motif sebenarnya menghancurkan dirinya. Menurut Ridwan Kamil, tudingan Lisa Mariana adalah fitnah kejam yang ingin menjatuhkan dirinya. Motif Lisa Mariana sebenarnya hanyalah ingin mendapatkan sejumlah uang dari mantan pejabat tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bukti perbincangan via telepon antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Dalam rekaman tersebut, Lisa Mariana meminta uang sebesar 2,5 M. Sebagai imbalan, ia akan tutup mulut dan tidak membuat kegaduhan lagi. Tak hanya itu, soal keduanya juga membahas siapa ayah dari anak yang dilahirkan oleh Lisa Mariana. Ridwan Kamil dengan tenang menyampaikan bahwa anak tersebut bukan darah dagingnya dan hal itu telah dipastikan oleh bukti tes DNA 4 tahun lalu. Tes DNA telah dilakukan 4 tahun lalu dan Lisa Mariana juga Ridwan Kamil telah memiliki bukti tertulis bahwa anak tersebut bukanlah darah dagingnya. Hal itu juga ditegaskan oleh Ayu Aulia sebagai orang yang menengahi kasus tersebut. Ayu menegaskan bahwa Ridwan Kamil bahkan Lisa Mariana telah sama-sama memegang bukti akurat berupa hasil tes DNA. Akan tetapi Lisa menyangkal hasil tersebut dan memilih untuk membuat kegaduhan. Akan tetapi Ridwan Kamil tak tinggal diam, melalui kuasa hukumnya ia akan melaporkan Lisa Mariana atas tudingan pencemaran nama baik. Terlebih lagi Ridwan Kamil telah memegang bukti akurat berupa hasil tes DNA yang menyatakan dirinya bukan ayah biologis putri Lisa Mariana. Pakar hukum juga menyebutkan Lisa Mariana bisa terkena pidana jika putrinya tersebut terbukti bukan anak dari Ridwan Kamil. Adapun di tengah pengadilan, kelak Ridwan Kamil bersedia melakukan tes DNA ulang jika hal tersebut dibutuhkan sebagai barang bukti oleh pengadilan.